Kalau ada orang menduga seperti itu dan tidak terbukti, yang malu itu bukan saya, dia sendiri yang malu. Itu saya ya. Iya. Jadi saya tidak perlu melaporkan balik ataupun menghina balik, menghajar gitu. balik. Saya pribadi kan. Mulianya hati Miss Yuni. Oke, thank you. Bukan, karena gini loh sayang, saya percaya dengan karma. Apa yang kamu tanam, kamu akan menuai. Jika sehari ini ada orang menyakitimu dan kamu balas lagi, sebenarnya hari ini kamu lagi menanam karma jelekmu sendiri. Kalau dia sudah jelek, biarkan dia. Nggak ada hubungan sama kamu. Ya, oke lah. Paham nggak maksudku? Saring pokoknya. Paham. Biarkan orang menyakiti kita. Yang penting kita tetap seperti diri kita. Jangan pernah membuat orang merubah diri kita. Kalau kita orang baik, disakitin, terus kita balas dendam, berarti kan kita sama dengan mereka. Iya sih, benar. Paham nggak? Cuman paham. Tadi malam emang pancen aku yang nggak pernah marah sama yang bayar aku itu ya dekolah. Wajar, orang marah itu wajar. Orang marah itu wajar, bagi saya itu wajar. Cuman bagaimana mengkontrol emosi kita itu yang dibutuhkan. Banyak orang pinter, tapi tidak banyak orang yang ngerti. Lo debat pinter oke, tapi orang yang mengerti tujuan debat nggak ada. Paham tidak? Jadi kita cari pemahamannya aja. Biarkan orang menilai jelek. Yang penting kita tidak jelek. Wes. Kita tetap kerja, malu sendiri. Nah, waktu balas dendam yang paling indah adalah saat kamu finish kontrak dan kamu meninggalkan mereka tidak bisa mencari pengganti seperti kamu. Nah, itu balas dendam yang gandos. Menurut saya loh itu. Kayak gitu. Berarti mendingan udahlah diam, mereka diam ya udah gitu ya. Ya udah, jangan diungkit lagi gitu loh. Karena sekali lagi mereka punya ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar, majikan selalu maha benar. Jadi kita kalau ayatnya cuma 1, butuh dolar bertahan. Iya betul sih. Tujuannya cuma uang sih kita di sini. Iya, karena kamu butuhnya uang selagi kamu nggak dipukul, selagi kamu masih makan. Namanya majikan itu barangnya hilang lah, ndeleh di entino sing diarani pembantune, ya nggak mungkin minta maaf. Dan itu bukan pertama, sudah terjadi berkali-kali. Jadi kalau kamu menanggapi dengan emosi, kamu gendengannya Rando, kamu akan gila seperti mereka. Oh iya, benar Miss. Oke Miss. Kalau nurutin emosi nggak ada habisnya sayang, nggak ada habisnya. Iya. Emosi sih sebenarnya emosi banget tadi malam aku. Pokoknya meluap-luap banget lah intinya. Maka dari itu jangan pernah neneknya. Jangan pernah meninggikan emosimu. Padahal emang nenekku tuh baru tahu kalau aku nggak kerja di sini lagi. Tapi aku padahal baru 2 tahun di sini. Kok segitunya aku mau finish aja dituduh-tuduhin nyolong begitu. Yes, biarkan, kan orang berhak untuk mengatakan apapun. Yang penting kita tidak melakukan itu. Itu aja. Sangat tidak melakukan. Maka dari itu orang yang mudah tersinggung karena dia melakukan, orang yang mudah marah karena dia melakukan. Jadi kalau kamu terpancing dengan emosimu ya secara langsung dan tidak langsung saya akan menyangka bahwa kamu itu sama dengan mereka. Tapi saat kamu emosi, iya dong. Sekarang orang maling, teriak maling. Kalau benar-benar maling kan emosi dituduh mbak. Lah orang nggak mencuri, mbok tuduh, mbok jengkir balik no bantalku nggak ada hubungan. Tapi tadi malam aku emosi, Miss. Benar-benar. Nah, dari situ kita belajar mengontrol emosi. Iya, tiba-tiba ngomong begitu. Loh, ada apa? Sementara aku loh di sini. Apalagi yang dulu 4 tahun nggak pernah yang namanya kehilangan uang dulu yang di Hangau itu. Nah, berarti kamu kan nggak boleh banding-bandingkan, Mas sayang. Seseorang tidak sama satu sama lain. Paham? Ini masalah hatimu yang kayaknya yang nggak beres karena kamu mencoba membandingkan mereka dengan orang lain. Kamu aja nggak suka majikan membandingkan kamu, jangan membandingkan. Dan hati kamu tidak akan pernah tenang. Sebaik-baiknya 4 tahun majikan itu masa lalu, nggak bisa dong dibandingkan dengan sekarang. Ngerti? Iya, Miss. Ngerti paham. Makanya kamu tidak akan tenang sayang karena kamu mencoba. Pikirannya. Iya. Banyak-banyak doa sayang, karena hanya doa yang bisa merubah segalanya. Ngerti? Iya, aku ngerti. Tadi malam ya istighfar, ya Allah, kok ada aja maksudnya. Ya, namanya mau finish kayak gitulah. Namanya orang mau finish, wajar.
Jadi nggak ada masalah kan? Bisa nenangin diri sendiri kan? Bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Aku tunggu kamu finish kontrak, sukses selalu ya. Bulan 11 tanggal 23 aku udah boleh dikatakan finish majikanku. Oke, tak tunggu lah cari majikan. Aku tunggu Dek Jingwan ya. Oke Miss, makasih ya Miss sarannya ya Miss. Aku udah agak redaan, aku nggak begitu emosi. Intinya kalau mereka diam ya aku nggak usah yang. Iya, jangan nantang. Jangan nantang telepon. Tadinya aku mau nelfon. Maksudnya saking gimana ya, saking dekolnya biar tuntas, clear gitu. Mulainya lagi Miss. Seumpama kalau catatan finish itu kan nggak ada tulisan yang jelek-jelek apa kan sih, yang penting tuh finish gitu kan. Betul. Di kertas. Biasanya kan kalau finish kan dikasih kertas tulisannya finish. Sebenarnya ya kan? Kalau finish nggak dikasih kertas pun nggak ada masalah, karena yang penting kamu sudah keluar dari majikan. Oh gitu. Yang penting 42 hari, terhitung 42 hari. Makanya datang ke kantor aja kalau masalah ini, Hama? Oke, Miss. Oke, yalah, tenangkan diri ya. Ya Miss, ini udah agak ada udah ada agak planning ke depannya lagi. Maksudnya aku selama tadi malam sih masih bingung ini gimana, ini harus gimana. Apa aku harus telepon polisi langsung biar clear semuanya, biar nggak ada masalah. Tapi ya udahlah. Maksudnya aku tuh nge-call juga biar terbukti aku nggak nyolong. Terus tadinya aku mau lapor balik segala macam, tapi aku saring-saring terus aku telepon sana sini salah satunya ya Miss Yuni ini. Kalau ada arahan dari Miss Yuni begini ya, ya udah berarti ada arahan lagi yang harus aku perbarui. Berarti harus begini. Iya, soalnya kenapa majikanmu aja nggak manggil polisi? Sorry, bisa bilang kamu lancang, itu rumah majikan, kamu panggilin polisi. Oh gitu. Iya dong, itu rumah majikan. Kan ya lucu toh. Namanya itu namanya sampean nggak punya unggah-ungguh. Bukannya mereka nggak sopan. Saya sebagai orang Indonesia merasa malu dong. Kenapa? Oke, Miss. Itu rumah mereka, mau kingin mereka lah sampean ngejak guyon nah. Paham nggak maksudku? Paham. Ayolah. Jadi kendalikan emosi sayang. Dan itu rumah mereka, mereka berhak. Sekarang walaupun lemari ini dibanting, itu punya mereka. Nggak usah sakit hati. Itu rumah mereka. Iya sih. Lu sampean mau kingin rumah mereka, ya lucu dong. Iya. Bener nggak? Punya benar Miss Yuni bilang. Makanya jangan terpancing emosi dengan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Iya, apa? Jadi kalau menurutku adalah sesuatu yang gila saat kamu marah dan mau kingin balik majikan di saat majikan tidak poking gitu loh. Ini sesuatu yang gila menurut saya. Dan saya akan salah paham bahwa kamu yang tidak baik, bukan majikan. Paham tidak? Iya, paham. Paham. Aku bisa menerima semua nasihat apa gitu. Oke, sudah paham sekarang. Aku harus cool down. Betul. Dan ya udahlah kerja seperti biasa gitu. Betul. Menganggap orang Hong Kong adalah, saya tidak tahu karakter orang Hong Kong, tapi yang saya pahami adalah mereka tuh marah-marah, suka maki-maki, tapi 5 menit selesai. Nah, ini sakitnya belum selesai. Kita sebagai orang Indonesia yang memegang adat ketimuran, kesopanan, itu sakitnya masih belum selesai, mereka udah lupa. Iya. Di hati itu macam banget ini tadi malam. Makanya sudah ya, sudah tenang ya. Oke lah. Makasih banyak Miss ini. Alhamdulillah aku ada kata-kata dari Miss, jadi nggak terlalu nggak terlalu pertanyaannya banyak banget di otak gitu. Oke, jadi stop, jangan menambah-nambahi bebanmu. Oke. Allah, Papa. Gini Mbak, kalau kamu terlalu banyak pikiran di otakmu, makanya semuanya jadi rusak. Padahal masalahnya cuma satu, dan majikan sudah selesai gitu loh. Lah kamu mau poking balik, kamu lupa itu rumahnya siapa? Hah? Saya pribadi, saya menikah dengan suami saya sudah punya anak dengan suami saya. Kalau bertengkar aku itu kalah di ayat, iku omahe Pak Tony. Diusir teko omahe Pak Tony, ora di ayat aku. Paham tidak? Jadi sekali lagi, saya orang Indonesia, saya akuin itu, mau tidak mau, suatu saat kalau saya tidak bersama Pak Tony lagi, saya harus pulang Indonesia. Itu saya tahu pasalnya. Jadi sekali lagi, apalagi kita yang ikut majikan ya. Saya aja yang ikut suami masih tahu unggah-ungguh gitu loh.
Jadi sekali lagi itu aja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia. Bye-bye.